Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi arthropoda dan fisiologi arthropoda. Anatomi dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pembagian tubuh. Moyang ancestor arthropoda kemungkinan seperti Annelida yang memiliki dinding tubuh berotot dan tubuh tidak lagi terbagi menjadi daerah tertentu. Pada Crustacea, Insecta, Chilopoda, dan Diplopoda tubuh dibedakan menjadi daerah yang jelas yaitu pada kepala, dada, dan abdomen atau kepala dan dada bergabung menjadi cephalothorax. Selanjutnya yaitu pada sistem peredaran darah. Arthropoda memiliki peredaran darah terbuka. Jantung terdiri dari sebuah kanting otot yang terdapat berdenyut memiliki 3 pasang lubang, disebut ostium atau jamak ostia, sepasang di dorsal, sepasang lateral caudal, dan sepasang lagi di ventral. Perikardium adalah selaput tipis yang membungkus jantung. Darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh lewat arteri yang terdiri dari 3 cabang utama, yaitu ke anterior, ke posterior, dan ke abdomen atau ventral. Yang nomor 3 itu ada sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari 3 daerah usus depan atau stomodeum dan usus belakang atau prodeum, merupakan daerah oktodermal dan dilapisi dengan kitin. Usus tengah mungkin berasal dari mesoderm dan dilapisi kitin panjang diameter, dan pembagian seluruh pencernaan menjadi berbagai bagian berhubung erat dengan kebiasaan makanan suatu spesies dan cukup berbeda dalam kelompok yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Bermacam-macam ini kepada terhadap jenisnya, jenis spesiesnya, yaitu ada insan, permukaan tubuh, trakea, paru-paru. Secara garis besar diberikan menjadi 2 kelompok, yaitu pernafasan dengan insan dan pernafasan dengan corong hawa. Selanjutnya yaitu exoskeleton. Ada 2, yaitu yang pertama struktur arthropoda memiliki lapisan exoskeleton berupa lapisan kutikula yang melindungi tubuh. Kutikula ini tersusun atas protein dan kitin polisarida yang tersusun atas nece yang glisomein. Yang kedua yaitu ada pergantian kulit atau molting. Exoskeleton merupakan lapisan perlindungan tubuh yang keras atau kaku. Adanya kerangka luar ini menghalangi pertumbuhan. Karena itu arthropoda secara periodik mengganti kutikula pada saat mereka tumbuh. Selanjutnya yaitu fisiologi arthropoda. Ada sistem sirkulasi. Arthropoda memiliki sistem sirkulasi terbuka dengan cairan yang disebut hemolimfa didorong oleh jantung melalui arteri yang pendek dan kemudian menuju ruang-ruang yang disebut sinus dan sekeliling jaringan dan organ. Hemolimfa masuk lagi ke dalam jantung arthropoda melalui pori-pori yang biasanya dilengkapi dengan katup. Sel tubuh yang terisi oleh hemolimfa secara kolektif disebut homosel yang bukan bagian dari lesom. Ini contohnya pada belalang. Itu ada sistem yang terbuka dan ada sistem yang tertutup. Bisa dilihat di gambarnya. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Arthropoda darat umumnya memiliki permukaan internal yang terspesialisasi untuk pertukaran gas. Kebanyakan serangga misalnya memiliki trakea, yaitu saluran-saluran udara yang bercabang-cabang menuju bagian anterior dari pori-pori di kutikula. Kebanyakan laba-laba. Pertukaran gas dilakukan oleh paru-paru buku, sedangkan
Crustacea kecil merupakan permukaan gas melalui kutikula yang tipis. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada setiap subfilum terdiri dari mulut, faring, asofagus, lambung isap, lambung yang sebenarnya, dan intestin. Contohnya pada laba-laba. Selanjutnya yaitu sistem ekresi. Sistem ini terletak di bagian ventral kepala sebelah dengan eksopagus. Masing-masing kelenjar hijau terdiri dari kelenjar-kelenjar yang berwarna hijau, kantung saluran yang terbuka bagian luar melalui lubang pembuangan. Contohnya pada nyamuk. Bisa dilihat di gambarnya, ada alat ekresi pada insekta berupa saluran Malpighi, terus yang terbuka ke bagian depan dari usus belakang. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf atau poda mirip dengan saraf Annelida. Sistem saraf pada laba-laba umumnya mengumpul yang berasal dari persatuan ganglion pada kelas insekta seperti belalang. Sistem saraf terdiri dari ganglion supraesophagus atau otak 2 buah dan ganglion di bawah esophagus yang semuanya terletak di bagian kepala yang akan teruskan oleh tali-tali saraf ventral dengan 3 buah ganglion dada dan 5 buah ganglion perut. Bisa dilihat di gambarnya. Itu selanjutnya yaitu pada sistem saraf. Sistem saraf pusat meliputi otak di bagian kepala. Ada 2 buah saraf yang memiliki esophagus masuk ke tali saraf ventral ke bagian otak, menerus saraf ke bagian mata ganglion dan meneruskan sarafnya ke jaringan sekelilingnya, sedangkan ganglion di bawah esophagus yang besar meneruskan ke saraf-sarafnya pada mandibula, maksila, dan maksiliped. Nih, bisa dilihat gambarnya pada hewan kaki seribu. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada kelas insekta berupa alat reproduksi jantan terdiri dari 2 buah testes, tempat di mana spermatozoa berkembang. Masing-masing 15 testes dihubungkan oleh vas deferens yang akan bersatu dan membentuk saluran ejakulasi yang terbuka ke permukaan dorsal dari bagian subgenital. Ada buah oviduk di bagian dasar akan bersatu membuat vagina pendek diteruskan ke lubang genital yang terdapat di antara ovipositor di bagian ujung daripada perut. Di daerah vagina terdapat seminal reseptakel yang akan menerima sperma ketika terjadi perkawinan dan pelepasan jika sel telur dibuahi. Ini pada contohnya pada udang. Yang pertama telur ke nucleus, terus ke protozoa, terus ke mesis, terus tahap setelah larva, terus yaitu menjadi dewasa. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Majid, saya persilahkan.